Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bincang-Bincang Santai. Mudah-mudahan kita bersama dianugerahi sukses dan bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan bahas tentang kenapa orang itu putus dari pasangan. Generasi muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit banyak generasi milenial sambung putus sampai pada akhirnya dia jomblo, dia tidak memiliki pasangan. Mengapa? Karena kadang kita mencari sesuatu yang sempurna, padahal di dunia ini tidak ada yang sempurna. Lalu apa yang harus dipertimbangkan sebelum kita memutuskan putus dengan pasangan kita? Yang pertama, identifikasi masalah. Kita pikirkan, apakah masalah itu masalah yang sangat besar yang mengharuskan Anda mengakhiri hubungan dengan pasangan Anda? Saya ulangi, identifikasi masalah. Apakah masalah yang Anda hadapi itu dengan pasangan Anda betul-betul tidak bisa diperbaiki? Dia ternyata pemabuk, dia ternyata pengkonsumsi narkoba, dia ternyata pencuri, dan lain sebagainya. Kalau itu yang menjadi masalah, maka pertimbangkan untuk meneruskan. Kalau Anda bisa memperbaiki, silakan diteruskan. Tetapi kalau Anda sendiri memungkinkan terpengaruh dengan kejelekan-kejelekan dia, putus. Cari yang lebih baik. Akan tetapi ketika masalahnya hanya masalah sesuatu tentang kesempurnaan, mencari orang yang tidak pernah punya salah, mencari orang yang tidak pernah punya kekurangan, Anda tidak akan mendapatkan orang yang seperti itu. Oleh karena itu, identifikasi persoalannya, identifikasi masalahnya. Masalahnya besar atau tidak? Bisa diperbaiki atau tidak? Kalau bisa diperbaiki, teruskan. Mungkin dia jodoh yang terbaik. Yang kedua, turunkan ekspektasi. Banyak orang yang berpikir dan menginginkan pasangan kita itu sempurna. Pasangan kita tidak punya kelemahan. Pasangan kita selalu ada pada saat kita butuh. Pasangan kita selalu tersenyum. Pasangan kita tidak marah terhadap kita, tidak membuat kita kesal. Semuanya akan menginginkan seperti itu. Akan tetapi mencari kesempurnaan tidak akan didapat. Yang sempurna hanya Tuhan. Kita tidak pernah mendapatkan sesuatu yang sempurna. Oleh karena itu, turunkan ekspektasi. Kalau sebelumnya Anda menginginkan pasangan Anda ini, itu, dan lain sebagainya, turunkan ekspektasi. Jangan menginginkan sesuatu yang lebih dari pasangan Anda. Dia adalah manusia yang pasti punya salah. Dia adalah orang biasa yang pasti punya kelemahan. Maka turunkan ekspektasinya. Yang ketiga, introspeksi diri. Maka Anda harus introspeksi diri. Kalau menginginkan orang lain itu hebat, Anda harus hebat. Kalau ingin menginginkan pasangan Anda itu sabar, maka Anda harus sabar. Kalau Anda menginginkan pasangan Anda punya pengertian yang cukup terhadap Anda, maka Anda harus memiliki pengertian yang cukup terhadap dia. Jangan hanya menuntut, tapi introspeksi diri. Kalau kita saja bisa salah, kalau kita saja bisa keliru, kalau kita saja banyak kelemahan, maka tidak adil ketika minta kesempurnaan dari orang lain. Yang keempat, pandai memaklumi. Setiap orang pasti punya salah, setiap orang pasti punya kelemahan, setiap orang pasti punya sisi kekurangan. Maka orang hebat adalah orang yang pandai memaklumi. Ketika dia salah, maklumi, dia manusia bukan malaikat. Ketika dia berdosa, maklumi, dia bukan malaikat. Dia pasti punya sisi kelemahan, dia punya sisi kesalahan. Oleh karena itu, orang yang hebat adalah memaklumi. Kalau Anda bisa memaklumi tentang kekurangan pasangan Anda, maka Anda akan dimaklumi terhadap sekian banyak kekurangan yang Anda miliki.
Yang kelima, memahami. Pahami, seandainya dia berbuat sebuah kesalahan, seandainya dia berbuat sebuah kekeliruan, tolong dipahami apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Cari latar belakangnya, kenapa dia tiba-tiba diam, kenapa tiba-tiba dia pemarah, kenapa tiba-tiba dia menghindar, dan lain sebagainya. Barangkali ada something wrong yang menyebabkan dia menghindar, yang menyebabkan dia marah, yang menyebabkan dia melakukan hal-hal yang menurut Anda tidak baik. Kalau Anda sudah menemukan itu, maka insya Allah hubungan Anda dengan pasangan akan diperbaiki. Yang terakhir, memaafkan. Coba Anda memaafkan dulu. Maafkan setiap kesalahannya, maafkan setiap kekurangannya, maafkan setiap apa yang dia menurut Anda salah, dan belum tentu salah. Belum tentu salah. Coba dimaafkan. Anak muda, jadi kalau pasangan Anda salah, maafkan. Terakhir, kalau sudah tidak menemukan jalan titik tengah, dan Anda sudah akan mengambil kesimpulan bahwa pasangan Anda akan Anda putus, cobalah untuk sementara pergi, rehat, tidak berhubungan dengan dia. Dicoba 1 minggu, 2 minggu, saling merenung masing-masing. Apakah keputusan memutuskan hubungan dengan pasangan Anda itu atau tidak? Disitulah Anda akan tahu bagaimana pentingnya kehadiran pasangan Anda. Bagaimana pasangan Anda sangat berarti dalam hidup Anda. Ada bahasa yang sangat indah yang menyampaikan bahwa sebelum benar-benar berpisah, maka Anda tidak akan merasakan bagaimana sakitnya perpisahan. Mudah-mudahan tip yang sedikit ini akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Mudah-mudahan sebelum Anda memutuskan untuk putus dengan pasangan Anda berpikir berkali-kali agar keputusan Anda tidak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.